عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Ulang lagi, umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari pagi hingga siang hari menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang mencintai kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kelak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, saat ini kita sudah memasuki
bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Insya Allah tidak sampai 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Hanya masuknya saja kita di bulan Ramadan, kita dapat keberkahan yang luar biasa, keagungan yang luar biasa. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipanjangkan umur kita sehingga kita sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Doanya bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan hassil lana maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dzunubana. Artinya apa? Allahumma barik lana, ya Allah barik, berkahilah lana kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah kami Ramadana, kepada bulan suci Ramadan. Kenapa kemudian doanya di bulan, mulai di bulan Rajab, dilanjut di bulan Sya'ban sampai di bulan Ramadan? Karena Ramadan ini anak-anakku itu kemuliaannya luar biasa. Kalau diibaratkan Ramadan ini sebagai puncak gunung, sebagai puncak gunung. Kira-kira ada nggak orang yang sampai di puncak gunung tanpa mau mendaki dari bawah? Tiba-tiba dia pakai pintu kemana aja langsung ke puncak gunung, bisa nggak? Orang yang mau sampai ke puncak gunung, dia harus mendaki dari bawah, dari kaki gunungnya. Nah, kaki gunungnya ini namanya bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Orang yang kemudian mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah di bulan Rajab, kemudian mengistiqomahkan ibadah tersebut di bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Jadi orang yang mau mendapatkan maksimal kemuliaan, maksimal keberkahan di bulan Ramadan, maka dia harus mempersiapkan diri mulai bulan Rajab, mulai bulan Sya'ban. Makanya kemudian di bulan Sya'ban ini terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah puasa sunnah. Bahkan di suatu riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan ibadah puasa sunnah paling banyak melebihi ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hampir puasa sunnah 1 bulan penuh. Kenapa? Karena mempersiapkan diri di bulan untuk bulan Ramadan. Karena kalau sudah terbiasa puasa di bulan Sya'ban, ketika masuk bulan Ramadan udah nggak kaget,
udah nggak lemes lagi karena tubuhnya telah terbiasa berpuasa. Jadi awal Ramadan sudah langsung bisa ngegas memperbanyak amal soleh tanpa badannya kerasa lemes karena udah biasa tuh puasa. Tapi orang yang puasanya cuma bulan Ramadan, pasti hari pertama yang dipikirin es buah, yang dipikirin es campur, yang dipikirin nanti saya mau buka pakai apa. Beda sama orang yang udah terbiasa puasa sebelumnya, yang dipikirin ibadah, dan ibadah. Sehingga orang yang mempersiapkan diri untuk berpuasa mulai bulan Rajab, mulai bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan keberkahan maksimal di bulan suci Ramadan. Nah, kemarin di bulan Rajab tanggal 27 ada peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, peristiwa yang menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemuliaan di atas para nabi dan rasul. Kejadian yang tidak pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad dan tidak akan terulang setelah Nabi Muhammad. Peristiwa apa namanya? Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Ayatnya bagaimana? Ada yang hafal surat Al-Isra ayat 1? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asra namanya perjalanan, Isra namanya perjalanan di malam hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan tersebut namanya Isra. Mungkin nggak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak sampai 1 malam? Padahal ketika itu biasanya orang kalau mau menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu 3 bulan. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak nyampe 1 malam melakukan perjalanan tersebut. Kalau Nabi sendiri yang melakukannya mustahil. Tapi lihat ayatnya, Asra. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kalau Pak Wildan tanya, mustahil enggak? Ada semut pergi dari Indonesia ke Saudi Arabia dalam waktu 10 jam. Bisa enggak semut nih? Semut dia pergi dari Indonesia ke Arab Saudi dalam waktu 10 jam. Mustahil. Tapi kalau semutnya nempel ke koper orang yang pengen umroh, nempel masuk ke kopernya, itu perjalanan dari Jakarta ke Saudi Arabia, ke Arab Saudi dalam waktu 10 jam, nempel. Mungkin nggak? Mungkin. Nabi pun seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah. Allah yang menggerakkan. Kalau Allah yang mau, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen sesuatu, maka pasti terjadi. Allah Maha Kuasa, maka Allah mampu
memperjalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan negeri Palestina dari Zionisme. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Palestina ke tangan umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Di sana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa? Melakukan sholat malam, sholat tahajud. Pak Wildan, bukannya perintah sholat itu datangnya setelah Isra Mi'raj, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah. Lalu sholat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Masjidil Aqsa? Yang diwajibkan